Saya mau pergi, mau ke rumahnya temen. Saya mau pulang. Mbak. Dadah. Mbak, beli air aja, Mbak. Mbak. Sepi sekali. Pada tidur apa orang ini ya? Aduh. Mana aku lagi haus. Lapar lagi. Aduh, aku lupa gak bawa uang cash. Adanya ke ATM ini. Gimana mau beli minum sama air? Udahlah. Mbak, tidur aja dulu. Yang mau nolong aku apa ya? Masa iya aku jalan kaki kayak gini ke rumah temen? Sudah gitu gak dijemput ke rumahnya. Kan lama-lama tuh jadi capek kayak gini. Capek banget loh. Mana ya, gak ada orang Siapa lewat ya? Jangan-jangan ini begal. Aku haus sekali sekarang ini. Mbak, Ini mukanya kok kayak gini sih? minta uangnya, Mbak. Saya mau beli air, Mbak. Saya haus, Mbak. Mas minta uang sama saya? Iya, Mbak. Kenapa Mas gak kerja? Ya, saya mau kerja apa, Mbak? Saya cuma mulung gini, Mbak. Ya carilah Mas pekerjaannya, usaha dong. Cari gitu, jangan minta-minta kayak gini. Ini pekerjaan apa, Mas? Iya, saya mau cari kerja, ya aja, Mbak. Tapi siapa sih yang mau nerima saya ini, Mbak? Sedangkan saya kayak gini, Mbak. Ya Mas, itu harus dibersihkan dulu lah biar bisa cari pekerjaan. Ini nih muka nih Mas, bersihkan Mas, mandi. Mas ini berapa tahun sih gak mandi kok sampai kotor-kotor kayak gini? Sudah bau masih kotor. Gak bisa ngerawat diri ta Mas? Mandi dong, mau dimandiin kalau gak bisa. Ya, saya mau mandi. Mau mandi di mana, Mbak? Loh, ya mandi di sungai Mas, di sana sungai, sini sungai, sana sungai. Gak bisa tah? Gak tahu ke sungai, kebentuknya sungai, mau dikasih tahu, mau diantar, mau dimandiin sekalian. Ya, kalau itu sih saya sudah mandi di sungai, Mbak. Ya, tapi kan Mbak tahu sendiri pekerjaan aku memulung, Mbak. Nah iya, terus kenapa ini Mas sampai kotor-kotor kayak gini nih Mas? Nih kotor-kotor, bau Mas. Mas ini cuma apa ya, kayak sampah aja tuh Mas. Cuma meresahkan di sini, sudah bau. Cuma minta-minta kayak gitu. Ya, saya mau harus kerja apa, Mbak? Ya, cuma yang saya bisa ya ngumpulin botol-botol bekas kayak gini, Mbak. Ngumpulin kayak gini, emang ada hasilnya Mas? Hah? Ya, walaupun sedikit lah, Mbak. Ya, bisa buat makan. Tapi saya ini belum cukup, Mbak, untuk beli air aja, Mbak. Ya makanya Mas, ini biasanya kalau kayak gini nih dibuang, gak usah dicari Mas. Ini nih gak ada gunanya Mas kayak gini Mas. Mas ini paham gak sih dari tadi saya ngomong? Saya tahu. Ya, tapi saya kan kerja ke sana saya diusir. Mau ke sana saya diusir, Mbak. Ya, pilihan satu-satunya ya cari ini, Mbak. Gimana gak mau diusir? Sudah Mas kotor-kotor kayak gini, sudah bau ya, gak kira ada yang nemenin Mas lah. Kalau Mas itu bersih, harum, wangi, ya mesti ditemenin Mas. Mas ini gimana sih? Minta uangnya, Mbak, beli air, Mbak. Saya gak punya uang kalau buat Mas. Gak bisa kerja tah? Saya aja cewek-cewek kerja kayak gini. Mas ini sudah gede, gemuk, dagingnya masih seger, gak bisa kerja. Saya ini loh kecil-kecil kerja Mas. Ya, kalau ada lowongan kerja ya, Mbak, ya tolonglah saya, Mbak. Saya mau kerja, Mbak. Tapi setiap saya mau kerja, saya selalu diusir duluan, Mbak. Ya makanya Mas gini loh ya, kalau Mas ini mau kerja harus mandi dulu, yang rapi, yang ganteng, ya mesti keterima Mas. Kalau Mas kayak gini ya gak ada yang menerima Mas lah. Ya, kalau mau mandi iya aja, Mbak. Ya, tapi namanya baju saya ini mau dapat dari mana, Mbak, yang harus pakaian rapi, Mbak. Sedangkan ini pakaian satu-satunya saya, Mbak. Pakaian satu-satunya ya, terus harus compang-camping kayak gini. Iya. Ya, saya gak punya baju lagi, Mbak. Ya inilah. Kalau Mas mau minta uang, saya tuh gak punya uang, Mas. Udah gak usah lihat-lihat. Saya mau pergi, mau ke rumahnya temen. Saya mau pulang. Mbak. Dadah. Mbak, beli air aja, Mbak. Mbak. Bila semua yang terindah Aduh. ada di
ada orang lewat satu-satunya. Malah kayak gitu sih. Memang susah ya zaman sekarang ya. Untuk berbuat baik sama sesama orang itu susah sekali ya. Apalagi wanita. Cuma minta sedikit uangnya untuk beli air aja susah sekali, pelit sekali. Sombong lu gak? Sabar. Semoga ada orang lewat lagi. Karena kamu tak salah satunya Dinda. Haus. Tetaplah tersenyum Dinda. Ya Allah, sudah dari jalan raya masih jalan kaki ke sini. Nasib. Nggak punya suami, nggak bisa naik motor. Tukang ojek pada nggak ada. Apa gara-gara PPKM ya? Tuh, jangan-jangan Idang katanya Pak RT itu adalah begal. Duh, mati aku kalau dibegal. Bisa masuk aku dalam karung. Mana aku kayak gini lagi gak bisa. Apa itu ya begal yang katanya Pak RT kemarin? Perutku lapar ya. Mana kaus lagi? Banyak sih modus penipuan kayak Mana gini. ya? Gak ada orang lewat. Alah, gak boleh suuzon. Mas, Mbak, mas bukan begal kan mas? bukan Mbak. Masa maaf ya mas, tampang soalnya aku begal Mbak? enggak mas, bukan. Soalnya kemarin ada berita di sini itu banyak begal mas. Jadi saya gak berani mendekat tadi. Mbak punya air Mbak. Saya haus sekali Mbak. Loh, masnya kerja apa? Saya cuma mulung botol sama bekas-bekas untuk dijual ini Mbak. Terus masnya gak ada tempat tinggal apa keluarga gitu? Saya udah gak punya keluarga Mbak. Saya cuma hidup sebatang kara. Ya kerjaan aku ya nyari botol bekas ini Mbak. Oh berarti mas ini gak punya tempat tinggal. Iya Mbak. Tapi kenapa masnya nggak cari pekerjaan atau gimana gitu sama tetangga? Kan mesti banyak mas kalau bertani atau gimana. Ya Mbak kan tahu sendiri Mbak. Saya hidup di kolong jembatan Mbak. Mana ada tetangga yang mau mempekerjakan saya, sama-sama cari uang Mbak. Apalagi saya setiap kali datang ingin bekerja Mbak, saya selalu diusir pasti Mbak. Loh emangnya mas cuma punya baju satu ini? Iya Mbak. Oh, Satu-satunya ini baju saya Mbak. Gak ada lagi Mbak. gimana ya mas, saya juga gak bisa banyak-banyak bantu mas. Saya juga baru mas bekerja. Tapi kalau memang mas cuma butuh makan sama minum, saya ada mas sedikit uang. Tapi itu gak sepenuhnya mas, buat makan 1 minggu pun gak kira cukup. Gak apa-apa Mbak, yang penting untuk hari ini aja Mbak. Nanti bisa saya cari ngumpulin botol untuk dijual Mbak, buat beli makan sama minum Mbak. Tapi kalau mas memang mau, saya carikan pekerjaan nanti saya bantu. Yang bener Mbak, saya mau dikasih kerjaan Mbak. Iya Mbak, saya mau Mbak. Saya mau jadi si cleaning service Mbak. Tapi ya gitu mas, gajinya gak seberapa. Ya gak apa-apa lah Mbak, yang penting saya bisa makan, saya bisa punya kerjaan Mbak. Yang penting saya gak lapar, gak hausan. Oh iya mas, tapi mas ini biasanya tinggal di kolong jembatan mana mas? Saya tinggal di kolong jembatan Ancol sana Mbak. Tapi gini mas, saya yang mau ngajak mas ke rumah saya juga gak enak mas sama tetangga. Saya di sini masih gadis, jadi gak enak ya mas. Maaf ya sama omongan tetangga. Tetangga saya emang sering julid mas. Jadi saya gak berani bawa lelaki ke rumah. Tapi saya ini ada sedikit uang mas, tapi gak banyak ya. Ini mas mungkin cukup buat makan buat 3 hari atau gimana? Waduh Mbak, ini terlalu banyak Mbak. Sudah mas gak saya apa-apa. cuma butuh untuk saat ini Mbak. Saya soalnya haus. Sudah mas gak apa-apa. Itu kan 3 hari ke depan mas biar bisa mulung lagi. Makasih ya Mbak. Iya mas, sama-sama. Mas ini sudah hampir jam 1. Saya mau pulang dulu ya mas. Oh iya Mbak. Yaudah ya mas, Makasih. Iya, saya balik dulu ya. makasih saya Mbak. Oh iya, sudah sama-sama mas, jaga diri, hati-hati di sini soalnya banyak itu. Iya Mbak. Mas cantik, baik hati. Oh iya, Mbak.
tunggu bentar Mbak. Ah iya Mas, ada apa Mas? Saya boleh minta nomor HP-nya Mbak? Hah? Minta nomor HP-nya Mbak? Nomor HP? Iya. Oh emangnya Mas ada HP? Ya gak punya sih Mbak. Oh. Tapi saya tulis di tanah aja Mbak. Oh ya udah ditulis saja. Silakan Mas ditulis dulu. Bentar Mbak. Nah, berapa Mbak? 081 Berapa? Terus? 234 555 666. 666. Sudah kan Mas? Sudah. Ya udah saya balik dulu ya. Makasih ya Mbak. Iya sama-sama. Ternyata di dunia ini masih ada ya orang baik seperti dia. Dia cantik, baik hati, murah senyum. Hah, astaga, aku lupa nanya namanya siapa ya. Iya, tapi dari cara berpakaiannya mungkin dia PNS atau apa ya. Ya, aku harus catat nomornya ini. Mana ya? Ih, ini yang bikin ribet. Nah, ini 081. Iya ya, mau dinamakan siapa ya? Udahlah, PNS cantik aja lah. Akhirnya aku menemukan orang baik juga. Gak sia-sia aku selama 2 minggu. Oh iya, aku lupa. Aku telepon dulu dia. Tinggalkan segala duka lara, jalan hidup masih terbentang. Halo, selamat siang. Iya. Lupa sama saya? Saya pengemis yang kemarin itu. Iya. Ya, ini aku pinjam HP saudara saya. Ngomong-ngomong, Mbak ada di mana sekarang? Oh, di jalan pulang yang kemarin itu. Ya enggak Mbak, ya saya cuma ingin bertemu sama Mbak aja. Ya ada suatu hal yang saya ingin ngomongin. Boleh? Ya udah, kita ketemuan di jalan kemarin ya. Ya udah. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Waduh. Padahal aku cuma ucapkan selamat siang. Dia malah bilang assalamualaikum. Memang perempuan yang cantik sekali. Itu kemana ya? Hampir setengah jam nih nungguin angkot. Masa iya aku jalan kaki lagi? Ini udah sore lagi. Itu siapa ya kalau lihat aku ya? Oh bukan ding, aku kira temanku. Loh, Karin? Iya, dari mana kamu? Ini dari beli-beli. Kamu ngapain di sini? Oh, kamu punya motor baru? Iya, ini baru beli. Dikasih orang tua. Oh, enak ya jadi kamu, orang tuanya mampu, kamu bisa bawa motor. Gak kayak aku, cuman bisanya nyusahin aja. Kamu juga bisa bawa motor? Gak bisa. Ya belajar dong. Kamu emang gimana sih? Ya kemarin-kemarinnya sih sempet belajar, tapi pernah jatuh itu jadinya takut.
Oh iya, ngomong-ngomong kamu dari tadi jam berapa ya ke sini? Oh, aku di sini itu baru pulang kerja. Jadi aku dari jam 12 sampai jam segini masih gak ada angkot. Ya makanya, kami tuh harus belajar sepeda, belajar motor, biar gak nunggu-nunggu terus kayak gini. Kalau ada ongkos gimana? Ya nggak ada lah, di sini jalan raya, gak kira mungkin ada yang berani macem-macem sama aku. Bisa ini siapa? Siapa ya? Selamat siang. Ya, bukan, ngawur. Siang. Mbak lupa sama saya? Oh, Mas yang kemarin jadi pemulung itu? Nah, betul. Loh, Di mana kamu, Zah? kalau nggak salah pemulung yang di... Oh, deketnya kuburan itu? Nah, bener. Di situ. Emang kamu ketemu juga sama pemulung? Ya iyalah, ini tak marah-marahin sama aku soalnya minta-minta. Loh, ya emang kemarin dia minta-minta, tapi kok sekarang jadi ini? Emang Kenapa, Mbak? Ada yang salah dengan saya? Mas ini nyawa mobil siapa? Ini mobil saya, Mbak. Omongan kemarin aja baju aja gak punya. Ya sudah. Jadi gimana Mas sebenarnya? Sebenarnya saya itu sultan, Mbak. Saya pemilik batu bara di sini, Mbak. Saya pengusaha terkaya di sini, Mbak. Terus Ya. nyaman kayak gitu. Nah, sebenarnya saya melakukan seperti itu karena saya ingin mencari seseorang yang baik, yang ingin menolong orang yang lebih rendah. Nah, dengan cara seperti itulah saya melakukan itu semua. Saya sempat bernasar, jika yang menolong saya itu adalah anak di bawah umur saya akan jadikan dia adik saya. Jika orang itu yang menolong saya umurnya lebih tua dari saya akan jadikan dia orang tua saya. Tapi jika orang yang menolong saya dia seumuran dengan saya, apalagi dia perempuan, akan saya jadikan pendamping hidup saya. Terus gimana? Ya, Mbak mau nggak jadi pendamping hidup saya? Loh Mas, tapi saya gak enak sendiri sama Masnya. Lagian saya kemarin nolongnya tanpa pamrih kok Mas. Saya gak enak Mas, saya cuma bekerja kayak gini sedangkan Masnya sudah seperti itu. Ya, kenapa saya ingin menjadikan Mbak itu pendamping hidup saya? Ya, di zaman sekarang gak ada orang yang baik seperti Mbak. Mbak udah cantik, hatinya juga cantik. Mbak juga, profesi Mbak mungkin guru kan? Iya Mas. Nah, itu sudah cukup Mbak. Soalnya apa? Guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Guru adalah orang yang mencerdaskan semua anak bangsa. Saya kagum sama Mbak. Kenapa Mbak jadi profesi guru? Ya itu memang cita-cita saya Mas dari kecil. Lagian saya juga berkaca pada orang tua saya. Orang tua saya itu sampai sekarang buta huruf. Jadi saya gak mau seperti orang tua saya. Nah, betul. Cita-cita Mbak sangat mulia sekali. Ingin mencerdaskan bangsa, anak bangsa, biar tidak buta huruf, biar tahu membaca. Itu sungguh sifat yang mulia Mbak. Gak seperti dia. Saya ingat kemarin perlakuan Mbak terhadap saya. Tuh kan saya gak tahu Mas, kalau Masnya kayak gitu. Emang harus tahu, ingin berbuat baik sama orang. Ya saya kira Masnya itu pemulung asli. Ternyata orang kaya, kayak gitu kan saya yang nolong. Jadi Mbak mau menikah dengan saya? Waduh, kenapa Mas langsung punya keputusan kayak gitu? Karena saya sudah yakin sama Mbak. Mbak sudah cantik, hatinya baik. Semua yang Aduh, kalau gitu yang ada di ya dalam sudah. dunia ini
Tapi saya malu Mas, saya belum kenal Mas lebih dalam. Ya, masalah itu gampang, Mbak. Oh ya, satu hal lagi. Ini mobil buat Mbak. Duh, Mas, jangankan bawa mobil Mas, saya bawa motor aja jatuh kemarin Mas. Tenang saja, Mbak. Nanti ada yang mengajari Mbak, atau saya sendiri yang akan mengajari Mbak. Soalnya saya tidak tega. Oh, sebentar. Masa aku masih panggil Mbak? Oh iya, nama kamu siapa? Oh iya, kita dari kemarin, nama saya Faiza Mas. Nama saya Ferry Adi Gunawan. Oh iya, Mas Ferry. Oh iya, Faiza. Biar nanti saya yang ngajarin Faiza cara naik mobil. Soalnya apa? Saya tidak mau kamu berjalan kaki lagi ke sekolah untuk bekerja. Loh Karin, kamu mau kemana? Aduh. Ya jangan gituin, aku malu di sini cuma berdua, tunggu lah. Ya lagian aku udah malu. Ya sudah. Karena Mbak tidak bisa naik mobil, biar saya antar pulang. Aduh, jadi ngerepotin Mas. Ya sudah. Ke papa.